warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Anggraini, NPM 1921030491 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Di bidang kesyariahan 1 untuk melengkapi tugas kelompok saya. Dosen pengampu Dr. Andes Haji Muhammad Zaki, MAG. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke inti jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan syariat Islam, hukum Islam, dan fikih, dan usul fikih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi dalam kehidupan manusia atau umat muslim. Kemudian, syariat Islam juga berisi penjelasan tentang penyesuaian kehidupan dalam keseharian manusia. Kemudian, yang kedua adalah hukum Islam. Hukum Islam adalah syarat yang berarti peraturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-umatnya yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hukum yang berhubungan tentang kepercayaan atau akidah maupun hukum yang perbuatannya dengan amaliyah atau perseorang atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Fikih adalah suatu pemahaman yang mendalam tentang ilmu yang membahas kehidupan manusia yang sehari-hari. Sedangkan selanjutnya adalah usul fikih. Usul fikih adalah tata cara memperoleh kesimpulan dari hukum tentang kondisi mengambil kesimpulan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan 4 jenis jual beli yang diharamkan dan jelaskan dengan contohnya. Yang pertama adalah jual beli yang dilarang karena pelaku akadnya. Maksudnya adalah karena pelaku akadnya tidak sah untuk melakukan jual beli dan belum balik, tidak berakal dan tidak dapat memilih dan mutlak. Contohnya seperti apa? Contohnya orang gila, anak kecil, orang tunanetra, dan orang yang dalam paksaan. Selanjutnya yang kedua ada jual beli yang dilarang karena sihat atau ijab kabul yang dilaksanakan penjual dan pembeli. Jika tidak ada sihat, maka jual beli tidak sah. Contohnya jual beli dengan orang yang tidak hadir di dalam akad, seperti sedang berjualan tetapi yang membeli atau yang menjual tidak hadir dalam akad tersebut. Contoh yang selanjutnya yang ketiga ada jual beli yang dilakukan karena adanya makut alahi atau objek transaksi. Maksud dari yang ini adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akal biasanya disebut mabi atau barang jualan dan harganya. Contohnya jual beli yang tidak ada atau beresiko hilang, seperti jual beli sperma jantan atau sel telur. Selanjutnya jual beli bayi atau anak yang masih dalam kandungan yang ada resiko hilang atau beresiko untuk tidak ada. Yang terakhir adalah jual beli yang dilarang karena sifat atau syarat pelarangan cara, seperti jual beli narkoba, jual beli makanan haram babi, jual beli yang digunakan untuk hal-hal yang mudarat. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, istisna, maslahat, dan sadik zariyah? Jelaskan dan disertai contohnya. Apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, istisna, maslahat, dan sadik zariyah? Jelaskan dan disertai contohnya. Yang pertama, ijma yaitu kesepakatan dari ulama mustahid yang periode tertentu terhadap ketentuan suatu maslahat. Ijma memiliki urutan ketiga dalam keempat sumber hukum Islam. Contoh ijma yaitu boleh mewarnai rambut selain warna hitam. Selanjutnya kias yaitu keputusan hakim keputusan hukum suatu masalah dengan menyamarkan dua hukum yang salah satunya telah ada di zaman Rasul, yang lain belum ada pada zaman Rasul dan tetap berdasarkan nas karena kesamaan ijad. Kias memiliki urutan keempat atau terakhir dari sumber hukum Islam. Contohnya kias itu menyamakan hukum Nabi dengan khamar karena keadaan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama di hukum haram. Selanjutnya istisna yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya. Itu disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkan sedikit pertentangan. Contoh peristiwa meninggalkan hukum potong tangan karena bagi pencuri pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat, tuliskan 2 kaidah fikih atau teks Arabnya beserta contohnya. Yang pertama yaitu bimaqasidin hal muru, yaitu setiap suatu bergantung pada maksud atau niat pelaku. Contohnya, saya hibahkan barang ini kepadamu selamanya, tetapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tetapi dengan meminta uang maka akad tersebut bukan hibah tetapi termasuk akad jual beli. Risal kayu zalu yakinu, yaitu tentang keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Jadi terjadi perselisihan tentang pembeli dan penjual. Jadi pembeli ini ingin mengembalikan barangnya yang dia percaya seharga 15.000. Sedangkan penjual ini
mengatakan bahwa harga tersebut 20.000. Jadi, hal yang harus dipercayai dalam perselisihan ini adalah harga yang diberikan oleh penjual. Selanjutnya, tuliskan 2 ayat dan 2 hadis tentang muamalah. Yang pertama, ayat Al-Quran dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 tentang memenuhi akad perjanjian. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul anami illa ma yatil alakum khaira muhailin saidi wa atum harum. Innallaha yaqumu mayurid. Yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, benar akad-akad itu atau perjanjian sesama manusia. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu atau yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu karena kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dihendakinya. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Ayat yang kedua yaitu ya hakul lahur riba wa yarub bis sadaqat walahu lahibul kafirin atasim. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya hadis tentang muamalah. Yang pertama ada hadis tentang unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya, dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kedua yaitu pemburu tidak bisa menerima warisan dari yang dibunuhnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.